Bang, sedikit nih Bang tentang HS Boxing. Nah, Ya, kalau boleh tahu nih Bang, awal pembentukan ataupun Abang mendirikan HS Boxing itu kapan dan alasannya apa Bang? rasa cintanya saya terhadap tinju. Karena memang saya dari kecil lah, saya dari SD memang saya hobinya tinju. Dari keluarga saya memang bukan keluarga tinju, tetapi eh, keluarga yang petarung lah rasanya gitu. Jadi kakek saya itu dulu silat, dia silat di apa, orang Makassar yang berdomisili di Sumbawa ya, di NTB. Kebetulan jadi keluarga besar dari Selayar itu, dari Makassar itu mereka pindah di NTB atau di Taliwang Sumbawa. Itu yang kita lakukan. Dan orang tua saya tuh memang memang hobi, apa, kelihatannya hobi orang berkelahi ya. Akhirnya dikarenakan saya juga dulu kecil itu nakal ya kan, akhirnya saya diarahkan untuk sendiri-sendiri untuk bertinju. Pertama saya bertinju itu di Bulungan ya. Di Bulungan itu kira-kira tahun 78 79 kira-kira seperti itu. Jadi cita-citanya mau jadi petinju, akhirnya jadi petinju. Dan lama-lama kita ini merantau, ada ke Lampung, kemana, ke daerah-daerah lain ya. Karena memang jiwa jiwa perantau. Lama-lama begitu menjadi petinju ya, kita sering melakukan pertandingan ke Jurnas, apa yang lain-lainnya juga sudah kita lakukan. Akhirnya lama-lama saya menjadi pelatih di tim DKI ya, di DKI Jakarta. Akhirnya di tim DKI menjadi pelatih. Akhirnya waktu melatih itu memang karena memang saya memang sangat menyukai dan menjiwai yang namanya tinju. Akhirnya hoki juga. Jadi tahun 2004 kita bawa tim DKI yang sudah lama tidak menjadi juara umum, kita bisa juara umum. Jadi 3 medali emas itu termasuk tahun 2004 itu termasuk saya ada memberikan kontribusi buat DKI karena waktu itu saya menjadi pelatih tim tinju DKI Jakarta. Jadi saya waktu itu sama Roni Sarimole almarhum ya, mantan petinju nasional juga, terus Pak Amir Khan orang tua, dan termasuk saya. Itu dua orang yang sudah almarhum. Moga-moga kita yang ada di sini ya panjang umur kira-kira gitu. Itu di Kejurnas dulu. Iya. Jadi sudah keliling di PON, itu di PON. Oh, Jadi PON. di PON 2004 di Palembang itu kita juara umum. 3 petinju masuk final dan 3 medali emas. Oke. Itu yang kita lakukan. Jadi paling tidak cintanya saya terhadap tinju itu ya memberikan kunci di kepelatihan, dan pernah juga menangani tim Garuda ya, di 2004 juga di Palembang. Bukan di Palembang, sorry. Di Batam. Jadi tim Presiden Cup. Tim Presiden Cup ya, memang hasilnya tidak terlampau baik, paling tidak tim Merah Putih pernah kita tangani. Terus sesudah itu baru kita masuk di dalam kepengurusan PP Pertina ya. Pertama jadi pelatih, kedua menjadi ketua harian ketua harian, dan akhirnya saya menjadi ketua Pertina. Nah, begitu saya menjadi ketua Pertina, saya sudah mulai pelan-pelan, sedikit-sedikit, dengan banyaknya berteman ya, saya bercita-cita ingin mendirikan satu sasana yang semuanya bisa ditampung ya, bisa mereka istirahatnya baik, latihannya juga baik gitu. Karena dulu saya tinggal di rumah orang, jadi saya berpikir kenapa saya besok kenapa nggak bisa bikin. Dulu ada contoh yang dilakukan oleh yang namanya Ismet Haji Tagor. Pak Tagor itu, Tagor Harap itu dulu itu dia punya sasana tinju namanya Purboe Boxing. Jadi kami di situ bersama dengan Johnny Ribeiro, ada Eric Pan Ens, ada Waluyo, banyak tinju nasional, termasuk juga di tempatnya Pak Tagor itu. Pak Tagor itu adalah mantu dari Pak Setia Novanto, dan Pak Setia Novanto itu pernah juga menjadi ketua PP Pertina ya. Jadi saya waktu sama zamannya Pak Setia Novanto, saya pernah menjadi direktur pelatnas. Saya pernah menjadi direktur pelatnas, membawa tim Indonesia ke kejuaraan-kejuaraan mulai dari level Asia sampai dunia. Saya pernah ya. 2009 saya bawa tim ke Milan, Italia ya, itu yang pernah kita lakukan. Terus bercita-cita seperti itu menjadi ketua Pertina, akhirnya DKI Jakarta, dan saya pelan-pelan merintis membuat satu sasana tinju yang memang terpencil. Tapi memang terpencil, kebetulan juga dulu tanahnya nggak terlampau mahal-mahal ya, kita cicil-cicil karena kita merangkak dari nol, bukannya dari orang senang-senang, tapi memang dari orang-orang kita susah. Jadi disiplin dan jiwa tidak mau menyerah, itu yang membuat sasana itu terwujud dengan banyaknya persahabatan, pertemanan. Itu adalah, jadi jiwa saya memang
kekayaan saya menganggap itu dari teman-teman, dan akhirnya terwujudlah satu sasana yang kalau dilihat ya cukup bisa dilihat lah, bisa dilihat dan bisa paling tidak bisa dicontoh juga, karena semua fasilitas di situ kita siapkan, mulai dari ruang fitness yang cukup besar, terus kita mulai dari ring juga kita ada 2 ya, ringnya ada 2 nanti di situ. Terus juga kita nanti rencana mungkin kalau misalnya ini kita mungkin bikin ruang sauna atau misal kolam renang, kita akan buat untuk semuanya, bukan hanya petinju level PON atau nasional, tapi semua level, buat pelatnas pun di situ sudah pernah dilakukan. Jadi itu yang kita dan dengan adanya bantuan dari teman-teman, sahabat-sahabat, dari banyaknya ini ada, termasuk dulu tuh saya banyak dibantu oleh Pak Idam Aziz, mantan Kapolri ya, mantan Kapolri yang membimbing saya bahwa kalau mau jadi besar, mau jadi kalau istilahnya mau jadi elang katanya. Kalau mau jadi elang ya mesti kerja keras dan mesti bersahabat sama siapa aja, dan akhirnya terwujud meskipun belum semuanya terwujud, tapi paling tidak 80% sesuatu yang saya cita-citakan sudah mulai terlihat gitu. Sasana tinju ini tepatnya ini diresmikan kapan atau dibangun mulai kapan dan resmiannya kapan ya? Diresmikannya itu ke 2017 kan, sama Ketua Pertina yang lalu, yaitu Irjen Polisi Joni Asarudin, mantan Ketua Pertina, itu diresmikan. Nanti juga di belakang itu saya sedang buat juga ada tambahan ring juga, sama semacam hall juga buat tempat latihan. Itu mungkin tahun depan ini moga-moga bisa diresmikan oleh Pak Komarudin. Jadi Ketua Pertina yang baru, Komarudin Simanjuntak, bisa meresmikan satu sasana yang bisa dipakai oleh insan tinju. Jadi mulai dari amatir sampai profesional bisa memakai sasana tersebut, dan semoga bisa lahir Eli Pikal atau Chris John yang banyak di Indonesia. Itu yang cita-cita saya. Jadi tidak ada unsur yang lainnya, itu moga-moga ada munculnya orang yang bisa mengikuti jejak mantan-mantan juara dunia, seorang Eli Pikal, Nico Thomas, M. Rahman, Chris John, ya, Daud Jordan juga sekarang ya kan, itu juga. Dan saya juga ada satu dua petinju yang saya anggap potensial untuk menjadi juara atau masuk top, itu kita tampung juga. Semoga juga dari yang kita bina tersebut bisa muncul menjadi juara dunia. Contohnya sekarang moga-moga yang kita sedang rintis adalah Sunan Amoragan, mantan juara PON 2016, dan dia adalah perunggu Asian Games. Semoga dia bisa berbicara pada level profesional dan bisa paling tidak menggantikan juara-juara yang pernah ada di Indonesia. Okay. Bang, ini kan sasana tinju ini punya apa ya, ibaratnya moto dari Ciseng menuju dunia ya, setahu saya. Apa aja sih ibaratnya persyaratan kalau yang mau masuk tinju ke sini? Kalau dulu di luar sana orang-orang ngomong, siapa tuh yang suka tawuran, yang suka kelahi, ya udah ikut masuk tinju aja gitu. Segampang itu kah atau gimana? Iya, kalau memang ada yang potensi itu nggak ada masalah. Memang saya juga begitu. Jadi kita lihatlah. Jadi kita tidak tidak semua berbicara tentang misalnya semua orang kita suruh bayar supaya enggak. Kalau saya potensial dan memang saya lihat mampu, nggak perlu bayar. Malah kita siapkan. Saya menampung ada 5-6 petinju yang tanpa bayaran, dia tinggal di tempat saya. Dan itu bukannya baru sekarang, sudah 3-4 tahun mereka punya. Jadi lapis 2 tim Platda PON DKI itu saya tampung di sini dan tidak dipungut bayaran. Beasiswa khusus. Jadi Pak, itu dari pribadi, bukannya dari pemerintah juga. Dari pribadi kita siapkan tempat, mereka hanya latihan saja. Nah, kalau misalnya mereka makan, kalau misalnya gajinya misalnya dari KONI, DKI dia lambat, ya kita yang mesti cover. Itulah jiwa cintanya kita terhadap tinju. Jadi nggak boleh dikit-dikit mau untung, nggak bisa kalau mau ini. Nanti kalau sesuatu yang positif kita lakukan, yang baik, saya rasa keuntungan itu akan datang sendiri. Jadi tidak perlu semua orang kita semua melakukan tentang tinju di tempat saya terus pakai uang, nggak juga. Jadi mereka kita tampung, kita suruh tinggal, juara-juara PON mereka tinggal di sini. Mereka di Platda diberikan misalnya Platda itu mungkin 1 atau 2 bulan atau 3 bulan lah. Tapi saya tampung udah tahunan. Dan mereka tinggal di tempat saya, bocor semua, menginap. Itu saya yang saya berikan karena cintanya. Kadang-kadang istri suka marah tuh.
ini yang diurus apa nih, kok jadi yang lainnya terbengkalai tapi hanya urus tinju aja, apa ininya katanya. Tapi itulah kecintaan tinju yang luar biasa ya. Itu kebahagiaan, kepuasan kalau saya bisa memunculkan juara. Dan kalau memang ada apa rezeki atau apa, itu adalah kontribusi yang saya lakukan untuk kepentingan tinju. Kan tidak mudah ibaratnya melakukan pembinaan seperti itu Bang, apalagi Sangat tidak mudah. Orang kalau bicara itu gampang, mau ngurusin olahraga gini nggak bisa. Dengan mentalnya yang beda-beda, kamu tahu. Orang yang baik aja kita atur, kadang-kadang kita sakit kepala. Apalagi ini petinju. Petinju ini jarang petinju yang baik ini lemes apa baik, jarang. Dia pasti dengan karakter yang berbeda, dengan yang kerasnya, dengan yang bandelnya apa segala macam. Ya itu kepuasannya. Dan itu kita bisa, kalau kita bisa membina, membuat mereka menjadi baik. Dan semoga juga kalau misalnya yang ada di tempat saya itu misalnya mereka sudah pensiun dari tinju, paling tidak mereka ada bisa menciptakan income pekerjaan. Misalnya dia dari tinju juga bisa dia jadi pelatih. Saya mengarahkan seperti itu. Nanti saya juga akan membuat yang sekarang yang masih ada yang belum saya lakukan di DKI adalah saya membuat penataran. Yang lainnya sudah saya bikin pertandingan level nasional apa semua sudah saya lakukan. Yang belum itu saya janji adalah penataran. Mungkin sesudah ini nanti tahun besok awal mungkin Februari atau apa, saya membuat penataran para wasit dan tinju DKI Jakarta. Jadi semua para petinju yang misalnya nanti pun pensiun, paling tidak sekarang banyaknya berjamurnya tempat-tempat gyms apa yang untuk tinju, untuk Thai boxing, paling tidak mereka bisa ada sertifikat yang bisa ditampung untuk mendapatkan pekerjaan. Itu yang saya arahkan ke para petinju. kalau di luar sana Bang, yang masuk tinju nih itu rata-rata kan ibaratnya ya mungkin yang putus sekolah ataupun tidak ada uang untuk sekolah, akhirnya mencoba mengadu nasib menjadi petinju. Tapi di luar sana juga banyak juga atlet-atlet yang seperti itu, seperti ya Manny Pacman ya yang kita tahu, itu juga kan dari golongan yang tidak mampu tapi punya tekad dan daya juang di situ. Nah kalau khususnya di Pertinju DKI Jakarta ya, Abang melihat hal-hal seperti itu bagaimana? Betul. Sama juga. Jadi kebanyakan petinju-petinju yang saya tampung, yang tim DKI, ya juga orang-orang yang misalnya yang minim tapi dengan tekadnya yang sangat besar. Saya bilang sama mereka, dengan kita misalnya secara finansial itu kita lemah, tetapi kita bisa tunjukkan dengan prestasi yang bagus, itu finansial itu akan menjadi akan otomatis menjadi ada, dan derajat kamu akan tinggi. Kalau kamu menjadi juara, orang-orang akan perhatikan, pemerintah juga akan perhatikan. Tetapi kalau kamu tidak bisa menjadi apa-apa, terus apa yang akan mereka perhatikan? Itu yang selalu saya tanamkan kepada para petinju-petinju saya. Dan semoga di antara mereka bisa bukan hanya bertinju, tapi juga nanti juga ada pekerjaan-pekerjaan yang masa depannya jangan menjadi suram dikarenakan dari tinju. Itu yang saya arahkan. Oke, masa depan petinju jangan menjadi suram ya karena dari tinju ya. Berarti ini pelajaran dari fakta-fakta beberapa tahun yang lalu atau bagaimana Bang? Karena iya, ada pelajaran. Kita tahu bagaimana seorang Niko Thomas, ya, seorang Eli Pikal, ya, dia mantan juara dunia. Tapi paling tidak perhatian dari pemerintah sudah banyak juga. Tapi paling tidak bukan hanya misalnya diberikan hanya misalnya uang misalnya ya, tetapi diberikanlah pekerjaan. Kalau saya sih menyarankan seperti itu, untuk biar dia setiap hari apalah pekerjaannya, yang penting dia atau BUMN yang bisa menampung untuk dia bisa dipekerjakan. Misalnya dia bergaji berapa, tapi ada income yang didapat setiap hari. Tapi kalau misal diberikan uang yang besar, tetapi dia cara memanage atau mengatur itu tidak baik, itu juga kan kasihan si petinju tersebut. Karena apapun mereka telah memberikan kontribusi buat Merah Putih, dan kita perlu perhatikan sedemikian rupa untuk biar jadi orang itu mau menjadi olahragawan, menjadi petinju, karena cita-citanya terlihat jelas. Lu kopi tinggal bikin sendiri. Jangan kebanyakan tenang, lu tinggal bikin. Bang, ngomongin level kejuaraan nih Bang, di tinju ya, kita ngomongin di tinju kan ada juga PON pelajar ya, PPOP misalnya ya. Oh iya, jadi ajang untuk Popnas. para pelajar gitu ya. Kemudian kalau untuk PON sendiri itu kan ya petinju profesional kan sudah bisa turun nih. Nah kalau yang untuk pelajar sendiri dulu nih Bang,
Nah, dari pembinaan bang, usia berapa dia ideal ke tinju, kemudian kejuaraan apa yang ideal untuk dia tampil? Kalau idealnya, kalau usia itu sebenarnya tidak terbaik. Ya paling tidak dia bisa bertinju misal usia 10 tahun. Ya. 10 tahun itu sudah bisa. Saya dulu 10 tahun sudah bertinju. Dan sudah ada kejuaraannya. Ya sudah ada kejuaraan. Ada dulu yang namanya mini junior. Mini junior dulu tuh di DKI itu ada namanya tinju bulanan, Mentoling Boxing Championship yang digagas oleh Boy Bolang. Dan itu saya akan buat lagi. Saya juga sudah mencoba itu, dan mulai tahun besok semoga saya juga akan membuat pertandingan tinju bulanan. Itu mulai dari level mini junior yang tadi mulai dari junior dan youth, baru levelnya senior. Itu yang kita akan lakukan. Dan sekarang ini DKI juga ada yang menampung di Ragunan. Jadi lapis 2 PPOP yang tadi itu bisa ditampung, dan cikal bakalnya petinju-petinju yang sekarang juga mewakili PON itu termasuk ada sebagian yang dari PPO tersebut, dari tim-tim pelajar tersebut. Ini bagus ya, dengan adanya pelajar, dengan ada banyaknya pertandingan dari level mini junior atau junior dan kadet, bisa memunculkan juara-juara. Kalau banyak pertandingan, kansnya untuk kita menciptakan petinju yang baik juga akan lebih lebar, lebih luas. Butuh berapa lama dari yang tidak tahu sama sekali bermain tinju, butuh berapa waktu lama dia akhirnya bisa? Ada petinju yang mempunyai talenta yang cepat. Misalnya dia butuh waktu misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Bisa 10 tahun atau 15 tahun. Itu yang bisa dilakukan. Misalnya dia dari usia 10 tahun. Itu kan. Jadi kalau dia 10 tahun, ya paling tidak sudah 20 tapi dia sudah menjadi juara pada level misalnya SEA Games, Asian Games, atau paling tidak dia bisa masuk pra Olimpik. Olimpik itu yang kita cita-citakan, karena Olimpik ini sudah lama kita tidak bisa hadir di level tersebut, dan cita-citanya ketua yang baru juga Pak Komarudin Simanjuntak ini dengan semangatnya yang luar biasa, dia ingin melihat bahwa tinju bisa paling tidak bisa pertama lolos dan bisa mendapatkan medali pada level Olimpik. Itu adalah cita-cita yang dicanamkan oleh Pak Komarudin Simanjuntak sebagai ketua Perkinang. Begitu. Bang, sejak 2017 ya Sasana Tinju Ice Boxing ini didirikan, udah prestasi apa sih bang yang udah diraih dari keluaran dari Ice Boxing ini? Cukup banyak. Kemarin PON juga itu termasuk dari kita. Ada Pita, Matias Mandiangan, itu termasuk dari dari tempat kita, dari Sasana kita Cisaeng. Meskipun dia dulu dibina oleh sahabat saya, wakil ketua, yaitu Pak Richard Tengkeng ya, dari Manado. Terus kita yang tampung, terus kita teruskan apa yang sudah dijalankan oleh sahabat saya Pak Richard Tengkeng tersebut, sehingga dia tuh selalu dari level-level bawah, dari level yang usia 12 tahun sudah kita bina, sampai sekarang juga ada 4-3 petinju yang kita bina mulai dari usia tersebut, dari level lapis 2, dan itu cikal bakalnya untuk menggantikan para seniornya. Itu yang kita sudah lakukan, dan juara-juara sudah banyak. Juara di kejurnas itu 4-5 kali sudah sering. Prapon dia juara, kejurnas dia juara, ya kan, level-level. Misalnya Kapolda Cup yang saya pernah buat juga dia juara. Jadi di level Indonesia termasuk ya kita tidak bisa nggak bilang sombong, tapi paling tidak diperhitungkan pada level nasional Sasana kita ini. Nah kemudian bang, ini kan PON sudah dan ada dua kemarin yang dapat medali emas ya dari Sasana ini. Nah target abang dalam waktu dekat nih dari Sasana ini sebenarnya pengennya gimana sih petinju ini? Apakah mungkin ya juara kelas ringan Asia seperti Christian dulu atau gimana, dan kan Ya, pasti punya target. Iya, saya punya target adalah kan saya sekarang membina selain dari amatir tapi di prop juga. Saya fokusnya hanya di amatir. Yang di prop adalah yang menjalankan anak saya ya. Ada Tandri Alando Silatang anak saya, dan Sakila Silatang. Jadi dua anak saya putra putri ini yang menangani di profesional. Saya hanya melihat saya dari belakang mensupport ya. Tapi kalau saya fokusnya adalah di amatir. Dan saya bercita-cita bahwa di profesional yang dibina oleh anak saya ini paling tidak bisa berbicara pada level Asia, dan moga-moga juga bisa level dunia. Itu yang kita arahkan, karena cikal bakal itu
Kalau kita mau dan memang kita dengan ketekunan, dengan disiplin, dan satu lagi tidak boleh menyerah, saya rasa kita bangkit lagi, saya rasa akan muncul petinju-petinju yang bisa membanggakan merah putih. Itu fokus di amatir gitu bang. Ya, kalau saya di amatir. Ngomongin amatir nih bang, nah apa sih yang perlu dikuasai oleh di level amatir ini? Kalau kan ada biasanya kalau level profesional ya, dia mungkin sudah menguasai teknik atau ya fisik juga udah luar biasa. Kalau bayangan kita nih, nah sedangkan di amatir sebenarnya apa aja yang perlu dikuasai oleh mereka? Kalau amatir itu kan sebenarnya kan itu basic, tapi ingat juga tidak juga petinju profesional yang punya kualitas lebih hebat dari petinju amatir, nggak juga. Jadi bukan profesional itu otomatis dia semuanya profesional atau dia punya kualitas lebih dari profesional. Ada petinju amatir yang melebihi kualitas dari petinju profesional. Begitu, jadi nggak pasti bahwa. Jadi ada petinju amatir kalau dia main 3 ronde lawan petinju pro, biarpun dia juara belum tentu dia menang lawan petinju amatir. Dan itu sering kita lakukan di sparring, ya. Jadi itu tergantung lamanya dia, lamanya itu dan talentanya, ya. Jadi ada orang yang hebat di amatir, ya, belum tentu juga dia bisa menjadi juara di profesional. Tetapi ada juga orang yang biasa saja di amatir, bisa saja dia menjadi juara. Tapi kebanyakan petinju yang dari amatir, 80% kalau dia memasuki profesional, itu lebih terlihat dan lebih banyak menjadi juara. Karena basic dasarnya sudah sangat baik. Karena tinju amatir itu adalah pelajaran yang sangat excellent untuk berbicara pada level yang lebih tinggi. Memang profesional, meskipun kualitas belum tentu lebih baik dari petinju amatir. Misalnya ada petinju juara PON sama petinju juara nasionalnya profesional, belum tentu dia lebih bagus kualitas. Oke. Begitu. Nah, dari level amatir ini sebenarnya berapa lama atau syaratnya untuk masuk ke profesional itu gimana? Itu yang tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya bahwa si petinju, kadang-kadang ada petinju di kita tuh ada petinju yang bukan dari amatir bisa langsung masuk pro. Itu makanya saya bilang belum tentu dia lebih bagus. Gitu. Ada misalnya juara dunia yang namanya Vasyl Lomachenko, misalnya dari Ukraina. Dia juara olimpiade, dia juara dunia. Ya. Dia main 1 kali 2 kali udah kejuaraan dunia. Karena dia punya kualitas di amatir yang sangat luar biasa. Jadi amatir itu memang terempaan yang paling ideal untuk profesional, meskipun tidak menjadi SOP, ya kan, tidak menjadi SOP. Tapi kebanyakan petinju yang dari amatir yang memasuki dunia profesional lebih punya isi yang lebih baik daripada petinju yang langsung. Contoh misalnya Chavez Junior, dia melihat orang tuanya, dia tidak dengan dari amatir, dia bisa bagus, tapi tidak sebagus misalnya orang yang dari profesional. Manny Pacquiao juga dari amatir tapi tidak lama di amatirnya. Hanya biasa, orang nggak kenal Manny Pacquiao di amatir. Benar. Kan begitu. Tapi kebanyakannya petinju dari amatir bagus, dia masuk profesional biasanya lebih enak, lebih terang. Contoh Oscar De La Hoya, mantan juara olimpiade, ya kan? Itu juga Vasyl Lomachenko, siapa? Muhammad Ali the greatest, Josh Foreman misalnya. Itu adalah petinju-petinju mantan juara olimpiade yang orang kalau sudah main di olimpiade, apalagi juara, ini udah pasti berbobot. Jarang petinju yang olimpiade terus dia udah juara ayam sayur, jarang. Ya. Itu aja, itu patokannya. Udah pasti punya bobot, ya. Hanya hokinya aja apakah dia menjadi juara dunia atau tidak, tapi kualitas kebanyakan petinju yang dari juara olimpiade, petinju yang punya kualitas. Sedangkan dari amatir masuk ke profesional itu gimana Bang? Apakah ada kelas-kelasnya khusus? Semua kelasnya ada. Kelas itu ada, kelas kan misalnya ada 11, ada berapa gitu, misalnya ada berapa kelas itu yang misal di ini. Mulai dari kelas layang mungkin sampai kelas berat ringan, sampai berat atau apa, itu kan yang itu kalau itu kelas nggak ada pengaruh. Kelas itu sesuai dengan berat badan, itu kelas. Ya. Kelas itu berat badan. Jadi bukannya karena dia hebat apa segala macam kelasnya dia kelas berat, loh, nggak ada. Kelas berat misalnya dia beratnya 81, dia misalnya melawan petinju kelas bantam atau kelas terbang. Kelas bantam misal berat badannya 54, dia beratnya 81. Dia mau juara main kelas bantam, dia turunin berat, sebelum dia turun dia mati. Jadi juara itu sudah ada di bagiannya masing-masing. Jadi belum tentu orang juara di kelas berat, dia juara kelas berat, tapi dia lawan Manny Pacquiao bisa dia nggak ngerti tinju. Kalau tinju itu ada kelas masing-masing.
Kalau dia mau ini dia mau naik turunin kelas berapa. Ya kan nggak mungkin dia begitu dia turun dia mati duluan. Gimana dia mau main tinju kan gitu. Jadi mesti tahu itu. Jadi tinju itu ada beberapa macam kelas dan ada banyak badan tinju kalau di amatir, di profesional. Ada WBC, ada WBA, ada segala macam itu. Jadi itu juga ada juara-juaranya. Jadi banyak juara-juaranya. Nah, petinju pas saat kapan dia disebut profesional? Atau kan kalau amatir seperti kemarin di PON itu Ya kalau profesional kapan aja bisa profesional. Kalau dia udah masuk pro, biarpun nggak dari amatir, kalau misal dia udah main di profesional, profesional. Profesional itu bukannya berarti profesional kualitasnya. Namanya profesional. Saya pun misal kamu bisa masuk profesional. Hanya main aja, kalah menang urusan, tapi kamu sudah main di profesional. Begitu. Jadi tidak ada kriteria. Idealnya adalah mantan dari amatir, ideal. Okay. Kalau saya gitu ngelihatnya. Mungkin ada juga yang tidak sepaham, tapi nggak ada masalah. Saya melihatnya bahwa idealnya adalah sama aja kalau orang sekolah, paling tidak dia dari SD, SMP, SMA. Jangan langsung kuliah, kira-kira begitu. Itu yang kita ini. Ya kaget-kaget. Di amatir kan 3 ronde itu bang. Iya. Nah, kemudian di profesional ada yang 12 lah kita sebutnya. Betul. 12 ronde. Kejuaraan tuh 12 ya. Kejuaraan 12, oke. Nah, menurut abang nih, apakah memang 3 ronde yang di amatir ini sebagai bahan yang juga cukup bagus saat mereka masuk ke profesional? Atau padahal kan 3 ronde itu kan tergolong sedikit dibanding yang 12 ya, ibaratnya ada selisih 9 ronde ya ibaratnya. Jadi gini, itu juga kadang-kadang orang-orang yang awam menganggap seperti itu. Petinju profesional, petinju amatir itu memang 3 ronde, atau ada misalnya ST itu 4 ronde. Ya. Itu nggak lebih dari situ. Jadi dia biarpun dia amatir dia 3 ronde, belum tentu juga speednya lebih cepat. Di amatir tuh kecepatannya lebih. Nah, sedangkan di profesional bisa mengatur ritme, pukulannya nggak terlalu banyak, nanti ronde ini dilepas ini. Di amatir lebih cepat. Jadi jangan dianggap biarpun dia ronde capeknya sama yang 12 ronde. Hanya amatir dia lebih cepat, kalau profesional diperlambat, maksudnya dia bisa lebih santai. Kapan waktunya, kapan itu. Jadi jangan dilihat bukan juga. Belum tentu yang misalnya dia main 12 ronde, begitu dia main amatir 3 ronde, belum tentu dia menang lawan amatir. Jangan biarin. Itu ya. Nah, itu banyak orang-orang yang tidak sepaham sampai hal-hal yang detail seperti itu. Nah, kalau untuk di level profesional itu ada standar usia nggak yang untuk masuk ke situ? Usia berapa sih yang? Oh, nggak ada. Nggak ada standar usia. Usia tuh masuk kalau di amatir, usia yang boleh bertinju di amatir itu usia sampai 40 tahun. 40 tahun di amatir. Kalau di amatir. Di profesional enggak. Pernah ada juara dunia yang melegenda adalah Bernard Hopkins. Oh, iya. Bernard Hopkins. Yang udah pensiun ternyata main lagi gitu 50 tahun. Dia juara dunia. Jadi itu tidak patok. Josh Foreman. Pernah juga tua juara dunia. Jadi itu tidak patokan. Berarti boleh dibilang misalkan kita punya petinju usianya kita buatlah dia 18 tahun. Kita buatlah di kelas 57 gitu ya. Dia langsung masuk profesional, gitu kan. Dengan segala kemampuannya bisa bertemu dengan usia 30 tahun tapi di kelas yang sama. Nggak ada urusan. Usia nggak ada urusan. Tidak ada urusan. Nggak ada urusan. Usia tidak jadi patokan di tinju. Kecuali misalnya usianya di bawah 18. Di bawah 18 itu dia masih ada level yang tadi yang Bung bilang, bahwa Lai bilang ada junior dan ada misalnya kadet. Itu yang itu kalau yang di bawah usia, jadi misalnya 17 tahun atau 16 tahun itu nggak boleh dia main di senior. Kira-kira gitu. Tapi kalau udah lewat tidak apa-apa usia itu. Usianya 17 tahun nggak boleh main PON. Mesti lewat. Di PON